Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Saudara sekalian, Bapak, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Sekali lagi ini patut disyukuri. Ya. Apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan kewajiban dengan baik, kemudian diberikan kelonggaran juga untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka itu sebuah karunia yang luar biasa. Ya. Bapak yang rumahnya dekat-dekat masjid, yang di sekitarnya ada pengajian-pengajian, tentu itu juga termasuk dari karunia Allah Ta'ala. Ada beberapa kawan yang datang dari daerah yang bilang pada saya, aduh Ustaz, di tempat saya di desa tuh nggak ada pengajian. Kalaupun ada pengajian, ya isinya ya bacaan, selamatan, dipimpin doa, selesai. Ya, nggak ada yang memberikan nasihat, bahas tentang ilmu ini dan itu. Ya, contohnya seperti ada teman kita di Bojonegoro misalnya, kalau mau pengajian harus cari-cari dan jauh tempatnya. Ya, ya kalau ustadznya datang, kalau enggak, nah gitu. Di sini juga begitu. Bagi Anda yang datang dari jauh tidak perlu kecewa. Ya. Seandainya pengajiannya tidak ada, maka niat sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya pula Bapak datang dari jauh ke satu tempat yang baik, lalu di tengah jalan ada musibah, bahkan sampai meninggal dunia, maka niat Anda sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya banyak, ceritanya ada, ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, bagi Anda yang hadir di tempat ini, ya, yakinlah bahwa Rasulullah SAW menjanjikan bahwa barang siapa
yang berkumpul dalam majelis ilmu, majelis zikir, di mana dikaji ayat-ayat Allah Ta'ala, ya, di situ berkumpul para malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haffathumul malaika." Malaikat mengelilingi kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita diliputi rahmat. Rahmat itu apa sih? Kita bertanya begitu. Ya rahmat, ya rahmat. Ya. Misalnya hujan yang saat ini turun, ini rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Rahmat. Dalam banyak hadis dijelaskan bahwa rahmat Allah, ya, dengan satu rahmat Allah saja turunkan ke bumi ini, maka manusia satu dengan yang lain saling mengasihi. Bahkan binatang yang tidak punya akal bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, karena ada rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Baik Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, yang lalu telah kita bahas mengenai qanaah, kemudian juga bahwa dibolehkan menerima pemberian, ya, minta tidak boleh, ya, minta tidak boleh, tapi kalau dikasih boleh, ya, boleh menerima. Kemudian apabila kita tidak suka pemberian itu atau tidak memerlukannya, ya, bisa kita berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-59, yaitu di kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi rahimahullah taala mencatat di sini babul hassi 'alal akli min amal yadih, yaitu anjuran untuk bekerja, begitu. Anjuran untuk makan dari hasil kerjanya sendiri. Ya. Nah, ini sangat diperintahkan dalam Islam. Ya. Kemudian menjaga kehormatan, jangan sampai minta kepada orang. Jangan sampai minta. Wa ta'arrud lil i'ta'i bihi 'anis su'al. Ya. Kemudian menghindari meminta-minta, bahkan kita kalau bisa memberi, bukan yang meminta. Ya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, ya, sering dibaca oleh imam-imam, ya, dalam sholat subuh ataupun sholat Jumat itu sendiri, yang artinya apabila sholat telah selesai, fantashiru fil ardi, maka, ya, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, maksudnya suruh bekerja, cari nafkah. Lanjutan ayatnya, wazkurullaha katsira, dan ingatlah Allah yang banyak, ya, ingat Allah yang banyak, sebanyak-banyaknya. Nggak usah dihitung, Mbak, aku zikir mesaket maris, tidak usah. Ingat Allah, zikir sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. La'allakum tuflihun, agar Anda menjadi orang yang sukses, yang beruntung. Ya. Ada orang mengorbankan waktunya untuk kesuksesannya. Ada orang sekolah dengan biaya yang sangat besar untuk kesuksesannya, ya. Tapi rugi kalau hanya sukses di dunia saja, selesai, batasannya kuburan, ajal. Yang Allah hendaki, yang Allah inginkan adalah sukses dunia dan akhirat. Akhirat itu apa sih? Masa sih ada akhirat? Saya tanya lagi. Mohon maaf Pak, saya punya murid kadang-kadang suka nanya begitu. Akhirat itu di mana tempatnya Ustaz? Di bumi yang mana? Planet yang mana? Wah, ini susah ini. Ya, harus jelaskan, ya, bahwa, ya, Allah ciptakan manusia ini, ya, melalui beberapa tahapan zaman. Sebelum kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala, oleh ibu kita ke dunia, ya, maka kita berada di alam rahim. Sebelum itu di mana lagi? Ya, ada di alam roh. Ya, kita sudah ada. Kok
lupa saya, ya lupa. Kalau ingat susah nanti hidupnya, dilupakan. Setelah ke dunia ini kemana lagi? Alam kubur atau alam barzakh. Setelah dari situ kemana lagi? Kita ke alam akhirat. Nah, Allah katakan wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguh akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Artinya apa? Hidup yang betul-betul hidup di sana itu. Keadilan ditegakkan, tidak ada kecurangan. Ya. Kalau di sini Pak, masih banyak orang berbuat salah ini dan itu di pengadilan lolos. Ya, dulu sudah saya ceritakan, saya punya teman imam masjid, dia punya Pak D, ya, cerita. Pak D-nya ini punya rumah dikontrakkan. Walau ternyata yang kontrak ini bikin sertifikat sendiri. Jadi ada sertifikatnya. Begitu ditagih bayaran kontraknya bilang apa? Ini rumah saya sendiri. Marah-marah ini orang desa Pak D ini marah-marah. Kurang ajar, meso-meso, mohon maaf ya. Karena dia marah-marah dan bahkan sampai melakukan kata-kata yang tidak baik. Si pencuri rumah ini ya bawa ke pengadilan dengan tuntutan menjatuhkan nama baik. Coba dituntut di penjara Pak D ini atas tuntutan tadi itu. Coba, sudah rumahnya diambil orang, di penjara gara-gara marah-marah tadi, di Medaeng Pak. Dan kebetulan teman saya ini imam di Medaeng, ketemu Pak D-nya itu kaget. Kok bisa Pak D begini? Diceritakan. Ya. Akhirnya apa? Pak D nuntut. Akhirnya apa? Yang kesenangan orang yang dari pengadilan, pengacaranya apa? Situ nuntut bayar, Pak D nuntut dimintai uang, begitu. Si Pak D ini dimintai uang, saya lupa berapa juta. Dia bilang aku gak salah, mau nih aku bayar. Akhirnya apa? Tetap di penjara sekian bulan. Akhirnya dikeluarkan juga dan rumahnya sudah diambil orang. Saya tidak tahu bagaimana caranya dia berbuat begitu. Kalau di Surabaya ini kalau Pak Tok D itu katanya yang ngerti tanah itu masih kadang-kadang masih bisa double. Nah, kalau di kampung orang masih aman, tetapi orang kota ke kampung nakal juga bisa didobeli sama dia. Ya begitu. Akhirnya itu tadi. Ya di dunia ya. Saya sampai geleng-geleng juga ini orang ya apa ini nemen. Kalau orang jahat itu temen boleh selamat. Orang jahat boleh selamat di dunia, boleh menang. Ya karena hidup di dunia ya begini nih, permainan. Allah sudah ulang-ulang dalam beberapa ayat, ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dunia main-main saja. Ya. Pemerintah bikin begini, ya, diberitakan di publik. Masyarakat akhirnya begini, dimunculkan isu-isu, masyarakat bingung masalah ini, ya, macam-macam. Ya, itulah dunia, ya. Boleh kalah yang benar saat ini, tapi Pak, kalau sudah akhirat, nah ini pentingnya. Kalau kita ingat akhirat, insya Allah, tak popo. Aku meninjau di akhirat, nah gitu. Kalau ingat akhirat, hidup jadi tentram. Ya. Di akhirat tidak bisa. Tidak ada sokok miyoko, tidak ada bayar membayar. Kata Allah, seandainya orang kafir itu punya emas sebesar bumi, ya, lalu dibuat bayar, ya, aku dulu begini, iki tak bayar iki, aku ampuni, tidak bisa, ya. Sepenuh bumi, ya. Sak gunung ya belum bisa, apalagi sebesar bumi, ya. Artinya apa? Di sana keadilan Allah Ta'ala, ya, akhir sudah, ya, tidak bisa diinikan. Baik Bapak, kita kembali kepada ayat Al-Quran tadi, surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, ya. Kita diperintahkan salat, ya, fardu, ya, wajib. Nah, setelah salat Allah perintahkan di sini dalam ayat ini untuk
keluar di muka bumi mencari karunia Allah Ta'ala. Ada perintah untuk bekerja. Nah, kita baca hadisnya dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-539 dalam buku ini. Kata Abu Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'ti al-jabal. Kata Rasulullah, sungguh salah seorang di antara kalian keluar membawa tali tampar atau apa, lalu keluar menuju gunung, fayatiya bihuzmatin min hatab, lalu kembali dengan membawa kayu bakar, ya, ala dhahrihi, dia pikul, fayabi'aha, kemudian dia jual, fayakuffallahu biha wajhah, lalu Allah mencukupi, ya, dia yang demikian itu sungguh khairun lahu, lebih baik baginya, min an yas'alan nas, daripada meminta kepada manusia. Berarti dulu sudah ada orang yang meminta kasar lagi dulu, minta uang bah udah dikasih kurang. Coba dulu sudah orang begitu, ada begitu itu. Ya, mungkin sekarang ada yang sudah saya ceritakan beberapa tahun yang lalu, dikasih sekian dibuang. Om aku keramikan pak jawabannya begitu di kampung saya itu. Om aku keramikan, kata mbah saya, Mbah No di sana, om keramikan kok ngene gitu. Om keramikan kok ngene, gak kelem ya wis gitu. Nah itu ada orang begitu. Naam, jadi dalam hadis ini ya Rasulullah SAW ya menekankan bahwa bekerja itu ya diperintahkan begitu. Apa saja yang penting halal, yang penting sesuai dengan syariat. Jual beli, cari kayu bakar, ya, bawa ke rumah, dijual, dapat uang, ya, halal. Kalau di desa yang petani, saya dulu pak, kalau lagi musim kacang, banyak orang ke sawah bawa pecok kecil, bawa kul sama kresek, ya, yang tua, yang sedang, yang kecil. Setelah dipanen kan ada yang tertinggal di dalam tanah itu, dikedui pak, kan kacang itu ada tempat-tempatnya gitu. Setelah dipanen itu kan kelihatan bekas jebolannya itu, dikedui. Nah, saya dikasih tahu ilmunya sama kakak saya, dole sing ono serawate saiki ndukure, iku berarti ono sing ketinggal. Doleki, oh iku ono pecoki, dapat kacang 2 biji, 5 biji, taruh sebelahnya gitu. Terus habis sawah ini terpecok semua, pindah ke tempat yang lain, nyari yang sudah dipanen, begitu seterusnya. Nanti dijual, dikumpulkan dijual. Kalau musim padi yang dicari apa? Orang musim padi panen itu kan ada yang masih jatuh-jatuh tuh, ya ininya, yang keleleran itu diambili. Saya ingat waktu itu saya ambil begitu sama adik-adik saya kumpulkan, saya jemur, saya timbang, dapat uang 5.000 tahun 94 waktu itu kalau nggak salah. 5.000 waktu itu pak, banyak pak. Saya beli rujak itu 100 rupiah, itu mas rujak 100 bu. Sekarang 5.000 rujak itu nggak boleh bahkan, ya. Jadi apa saja yang bisa, ya ada, memang ada orang itu yang di rumah nganggur-nganggur, males, terus miskin, males, umai gedek bolong-bolong, ya. Saya ini miskin tapi rumah saya tembok, rumah saya itu ada temboknya meskipun sedikit, enggak utuh, tapi semua di rumah itu orang tua bilang keluar jualan, cari keluar jualan apa gitu semuanya. Nah ini pas dengan hadis Nabi SAW ini, diperintahkan yang bisa kuli-kuli, yang bisa angkut-angkut, yang bisa beca-beca, yang bisa apa, ojek-ojek. Saya punya misanan sampai sekarang masih ngojek, dari dulu saya kecil sekali sampai dia sudah punya anak masih ngojek. Rumahnya besar pak, tingkat rumahnya, tapi masih ngojek. Loh kok bisa? Iya, hasil ngojek dikumpulkan, buka toko kira-kira 2,5 meter,
sekarang sudah 10 meter lebih lebarnya, ya, isinya macam-macam, sampai mebel semua, tapi masih ngojek. Ya. Apa dia? Karena dibilangin sama gurunya dia, ojo ditinggalno penggawean musim kawitan sorone. Pesan gurunya begitu, ojo tinggalno penggawean musim pertama, yaitu ngojek sama jual onde-onde. Jam 2 pagi, setengah 3, onde-onde Pak. Ya, ini onde-onde. Jadi di rumahnya depan itu ada amben, masih jual onde-onde. Siang dia ngojek, pokoknya gede, kayak Alfamaret gitu lah dia punya. Nah, itu saya punya pesan begitu, kerja, semangat bekerja. Ya, ibu saya tanya, loh, kowe iku lho tokomu sampeyan gedene kok ngompreng ae. Ngompreng ya ngojek gitu. Ya apa anu yuk gitu. Terus ngene penggaweane iki gitu. Penggaweannya begitu. Tapi Masya Allah itu. Intinya apa? Bekerja dan bekerja. Ya. Kalau yang sudah pensiunan, meskipun uangnya ngalir, gajian tetap nggak enak Pak, duduk-duduk. Ayo, mana yang sudah pensiunan? Pak Hasan pensiunan ya? Enggak ya. Pak Manu nggak ada, Pak Manu pensiunan, tapi masih bekerja, bantu orang sana, bantu sini. Enggak enak Pak, ndolok itu enggak enak. Betapa bahagianya Anda yang bekerja. Kalau anak-anak sekolah, Anda yang sekolah ini bahagia. Coba lihat sih enggak sekolah itu, kelimpungan, apa iso-iso, akhirnya apa? Nggak haru-haruan. Bahagia kalau Anda punya pekerjaan, bahagia kalau Anda punya pendidikan, sekolah, senang, ya, senang. Yang tidak enak adalah yang nganggur, ya, yang nganggur. Rawahu al-Bukhari, hadis sahih riwayat al-Bukhari, ya. Jadi Rasul menyuruh begitu, ya. Tidak disuruh kita santai-santai. Langsung ke hadis yang kedua mengenai perintah bekerja ini. Sama, ya, sama. Hadis Bukhari dan Muslim, ya, maknanya sama. Nah, hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min amaliyati." Nabi Daud alaihi salam, ya, dia itu tidak akan memakan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Artinya apa? Kalau yang dikasih orang bukan karena kerja, ada orang datang misalnya ngasih uang misalnya, ya, ini nggak buat makan. Yang dia makan adalah kalau dia bekerja atau menjual sesuatu, keuntungannya itu baru dia makan. Nah, itu maksudnya. Kalau yang kantoran gajinya sebulan 2 juta, ya itu yang dibuat makan, ya. Ada tambahan misalnya. Nah, ini tambahan apa ini? Nggak tahu, nggak jelas. Saya sarankan jangan, ya, Mas Wawan, ya. Nggak ada tambahan. Mending itu kasih orang saja, kasih masjid saja itu. Kalau karena apa? Gaji kita sudah ini tambahan, tanya dulu, ya. Ini ditanya, oh ini rahasia umum misalnya, ini awas, nggak usah gitu, ya. Baik, Nabi Daud, ya, beliau bekerja. Kita ingat Nabi Daud alaihissalam, beliau bisa melunakkan besi, ya. Wa alanna lahul hadid, kata Allah Ta'ala, dan kami lunakkan besi kepada Nabi Daud. Maka dia pakai baju, bisa membuat baju besi, peralatan-peralatan dari besi, ya. Dan orang sekarang juga bisa melunakkan besi, ya. Pakai apa itu Pak? Pakai, ya, pakai mesin, ya, pakai mesin, ya, dilunakkan. Yang pakai elas apa segala macam, ditekuk-tekuk bisa. Nah, itu, ya, itu ilmunya Nabi Daud sebetulnya itu. Cuma dulu Nabi Daud pakai apa saya tidak tahu, ya. Rawahu al-Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, Zakaria, sabda Nabi SAW, "Kana Zakaria alaihi salam najjaron." Nabi Zakaria itu tukang kayu, gawe kusen, cendelo, apa lagi? Ya gitu-gitu. Pasang kudo-kudo, kan gitu, tukangan gitu, ya. Ada misalnya dari istri, ada yang tukang, bisa buat macam-macam pokoknya, alatnya banyak, ya. Yang dulu pakai serok, sekarang sudah pakai mesin, ngeng gitu, cepet dia bikin. Dapat pesanan dari ini, bangun sekolah, bikin kusen sekian, cendolo sekian, wah, siang malam kerja.
Itu pekerjaannya Nabi Zakaria dulu. Ya. Kalau saya bisa nukang, bisa, tapi saya tidak bisa. Ya, memang harus harus teliti, harus tekun, sabar. Nukang itu begitu. Tukang. Di sini mungkin ada bapak-bapak yang pernah nukang, ya. Apalagi ini kalau bukan tukang ini tidak bisa ini. Pasang keramik tekel yang pasang-pasang ini, tukang itu. Kalau nggak ahlinya ya penceng semua. Pak, saya nekat waktu itu yang si SMP sama kakak saya bikin tembok rumah dapur, gelebek ini. Ya, bikin musola Pak, tembok saya berdoa, kata kakak saya begini, jadi keluar begini sampai sekarang. Monggo kalau mau ke sana lihat, ini loh gawean saya dulu waktu SMP, berdoa begini. Jadi gini temboknya, karena ya itu tadi tidak punya ilmu tukang, gak bisa bayar tukang kuli atau yang lain, wes tombok dewe, semen dewe, blok. Besi yang dibuat apa? Bekas kasur ranjang yang ada besi-besinya itu, bapak saya dipukuli semua, preteli, ada besi lempengan-lempengan itu, dibuat ngecor. Alhamdulillah sampai sekarang masih, ya. Tahun 98, 99, sekarang sudah 2000, sudah 10 tahun lebih belum roboh, tapi sudah pecah. Sudah pecah karena ada keres. Pohon keres itu tumbuh ternyata di pojokan itu, kena hujan tumbuh, akarnya sampai ke bawah, pecah, retak, tapi masih bisa dibuat sholat sampai sekarang. Itu adalah pekerjaan Nabi Zakaria. Nabi kok ada nyambut gawe, ya. Ustadz nyambut gawe apa enggak ya? Ustadku ceramah toy, enggak Pak, saya jualan juga, ya, jualan herbal, ya, saya juga ngajar, ya, lain dan itu, ya, kalau ada orang perlu jasa, ya, saya kerjakan begitu, ya. Itu contoh dari para nabi. Kemudian dalam hadis Al-Bukhari, Mikdam bin Ma'di Yakrib meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amaliyatih. Makanan yang paling baik, ya, artinya begitu, saya terjemahkan, makanan yang paling baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah makanan yang dia dapat dari hasil kerjanya sendiri. Pak, enak di semen macul, sini nggak ada yang macul ya, dagang, dapat untung, Anda dagangnya jujur, dapat untung sekian-sekian, ya mungkin nggak begitu banyak, tapi dapat, dibanding dengan harta yang dapat dari orang. Misalnya dikasih teman dari sana, ya, saya pernah Pak dikasih Bupati Sidoarjo 12 juta, waktu itu ikut lomba, enak aja nih, tapi gak enak dipangan, ya. Akhirnya apa? Tak tukang sepeda motor aja. Belum beberapa hari ban depan meledos dor di pojokan ampel situ, ya. Wes apa lagi, rem, apa lagi, starter, apa lagi, tak jual Pak, kesuwen. Tak jual. Habis itu tak beli no kambing ini selesai. Wes saya tidak mau uang begini-begini, tak enak Pak. Saya belikan meja buat anak-anak ngaji, ya. Saya itu ngajar di Umar bin Khattab, 20 biji, belum 1 bulan habis protol. Tak beli lagi 20 biji meja itu yang dilipat itu habis. Saya pikir duit opo iki kok ngene iki, padahal di situ ada meja yang mulai tahun 2001 sampai sekarang itu masih utuh. Ada meja lipat yang masih utuh sampai sekarang, mulai 2001. Saya itu 1 bulan tak prekso, ya apa meja sing tak tukok ono entek san lho. Ya apa ini? Protol, ada putus samine gini ditumpuk, ya apa ini? Nggak enak Pak, nggak enak. Bukan berarti yang pegawai negeri jangan terima ya. Itu saya dikasih dari pemerintah, Pemda, ya itu. Nggak enak, duit akeh tapi ya gitu. Dibeli nono, tak beli no HP juga. Naik bis, turun bis nggak ada. Ya iki, sekian iki. Itu bukti, saya sudah membuktikan itu. Saya kesimpulan saja, oh benar, ya ini harta atau makanan atau apa, sampai punya pakaian beli sendiri jauh lebih enak nggone,
ya, daripada yang dia-diain dan itu. Mohon maaf ya, bukan berarti kagak menerima hadiah, terima ya, tadi kan boleh menerima, tapi makainya makan pun begitu, lebih enak kalau uangnya sendiri. Saya makan Pak, dibayari uang, gawe enak blas dalam hati, iya terima kasih, saya terima kasih udah, cuman gawe enak rasanya juga. Nanti kalau ketemu orang itu lagi gak enak, cocok dibayari mana gitu kan, begitu gak enak. Betul, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amaliyatih. Makanan yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah yang dihasilkan dari kerja tangannya sendiri. Hasil dagang, hasil kerja, ngantor, bersitakan Mbak ya. Nah, yang bersitakan dapat order banyak, seneng, kan begitu. Wa inna nabiyallah Dawud, nah hampir sama tadi. Dan sungguh Nabi Allah Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amaliyatih. Ya. Dia makan dari hasil kerjanya, begitu. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Itu hadis tentang perintah untuk bekerja. Alhamdulillah bapak-bapak ini sudah punya ini dan itu, punya usaha ini dan itu ya. Tinggal apa? Berusahalah yang benar, jalankan sesuai sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, insya Allah barakah yang kita hasilkan. Kecil besar tidak masalah, yang penting barakah. Buat apa besar, tapi membawa bencana satu demi satu. Bahkan kalau ada sedikit saja makanan haram masuk mulut kita, naudzubillah, jangan ya, maka itu tumbuh dan Allah nanti ya akan membakar ya daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Naudzubillah wal a'yadzubillah. Itu Bapak, mudah-mudahan kita semua ya bisa bekerja dengan baik, yang benar, rezeki kita halal, lancar ya. Kemudian diberkahi oleh Allah Ta'ala, dijauhkan ya dari jalan-jalan yang haram, dan juga tidak hanya kita, anak-anak cucu kita juga mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.